Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini belajarnya lebih semangat lagi ya, Nak. Walaupun kita belajarnya secara daring di rumah, tidak apa-apa, tetapi semangat paling penting. Anak-anak ustazah harus semangat setiap hari dalam belajar. Hari ini kita belajar pelajaran pendidikan agama Islam. Tetapi sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran kita, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengannya kita mengucapkan basmalah tadi, semoga Allah mempermudah segala proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. 3 minggu yang lalu, kita sudah membahas tentang Allah itu ada. Ada yang masih ingat? Bagaimana cara kita mengetahui bahwa Allah itu ada? Ada yang masih ingat, Nak? Ya, bagus sekali. Dengan cara melihat semua yang Allah ciptakan. Salah satunya kita. Kita ini adalah ciptaan Allah. Nah, seperti itulah kita meyakini bahwa Allah itu ada. Dan Allah itu ada merupakan bagian dari rukun iman yang ke-1 ataupun yang pertama. Alhamdulillah anak ustazah masih ingat. Dan minggu ini kita melanjutkan pembahasan kita ataupun materi kita, yaitu Allah Maha Pencipta. Alam semesta dan seluruh isinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Khaliq yang artinya Maha Pencipta. Nama baik tersebut merupakan bagian dari Asmaul Husna yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Al-Khaliq itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama itu hanya nama baik Allah, hanya Allah yang punya nama itu. Kita tidak. Lalu, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah manusia. Di samping itu, manusia juga memiliki sifat lemah, terbatas, dan saling membutuhkan. Sebagai contohnya, mari sama-sama kita lihat gambar berikut. Ini ada 2 gambar. Yang pertama, dia jatuh dari bermain, lalu ada yang jatuh dari pohon. Nah, di sini ustazah menuliskan, ketika kita jatuh dari sepeda dan kita merasakan sakit, itu menandakan bahwa kita memiliki sifat lemah. Jadi, pasti anak-anak ustazah sudah bisa menggunakan sepeda ya, Nak. Jadi, dan ustazah yakin juga anak-anak ustazah pasti pernah jatuh. Nah, ketika kita jatuh itu, yang kita rasakan adalah sakit. Sama seperti ini, sama seperti gambar yang di samping. Ketika kita manjat pohon, kita terjatuh, yang kita rasakan sama juga, sakit. Nah, begitu juga dengan gambar berikutnya. Ketika kita bermain bola, kita tersandung, dan kita jatuh ke bawah, yang kita rasakan adalah sakit. Nah, itu merupakan bahwa kita memiliki sifat lemah. Paham ya, Nak? Nah, selanjutnya, manusia memiliki sifat terbatas, dapat dilihat dari tubuh manusia yang tidak bisa bekerja selama 24 jam lamanya tanpa istirahat. Jadi, manusia itu tidak bisa terus-terusan bekerja tanpa istirahat. Kalau kita terus bekerja tanpa adanya istirahat, tanpa adanya makan dan minum, maka yang akan kita rasakan adalah tubuh kita menjadi lemah, mata kita mulai sayu, kita mulai tidak bergairah, semangat kita pun kurang. Jadi, kita membutuhkan istirahat. Dalam sehari itu, kita membutuhkan istirahat minimal 8 jam. Itu untuk orang dewasa. Kita berbeda, Nak, halnya dengan mesin. Kalau mesin itu mampu bekerja selama lebih dari 24 jam. Dia bisa bekerja terus.
Kalau kita tidak bisa, jadi kita tidak bisa menyamakan diri kita dengan mesin ataupun alat yang memproses sesuatu sehingga menghasilkan sesuatu yang baru. Jadi kita tidak bisa menyamakan diri kita. Lalu yang ketiga, manusia memiliki sifat membutuhkan. Manusia tidak bisa menjalani kehidupannya tanpa bantuan orang lain. Sama seperti halnya pada sekarang ini. Ustazah yakin, sekarang anak-anak ustazah pasti kalau mengerjakan soal, mengerjakan tugas, itu pasti dibantu oleh orang tua. Mungkin ada beberapa anak yang mengerjakan tugasnya dengan sendiri. Tetapi pasti ada yang dibantu oleh orang tua. Dibantu oleh mama papanya, dibantu kakaknya, ataupun dibantu saudaranya. Jadi itu menandakan bahwa kita memiliki sifat yang membutuhkan. Jadi untuk itu, ustazah harapkan kepada anak-anak ustazah untuk tetap selalu berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu. Karena ibulah yang telah membantu kita dalam segala proses ataupun dalam segala hal. Dari pakaian, makanan kita, dalam mengerjakan tugas. Jadi, berbaktilah kepada ibu. Sampai di sini paham ya, Nak? Oke, baiklah kita lanjutkan. Bukan hanya manusia saja yang memiliki sifat lemah dan terbatas, tetapi alam semesta juga memiliki sifat yang sama. Sebagai contohnya adalah matahari dan halilintar. Matahari itu ada waktunya, Nak, kapan dia akan mengeluarkan panasnya. Kalau di siang hari, matahari itu pasti mengeluarkan panasnya. Matahari itu hanya keluar pada waktu siang hari. Tidak mungkin matahari itu keluar pada malam hari. Nah, itu menandakan bahwa matahari memiliki sifat terbatas. Berbeda dengan hari mau hujan ataupun cuaca mendung, matahari itu akan ditutupi oleh awan. Dia akan hilang dan di situ akan turunnya hujan. Setelah itu, ketika hujannya deras, anginnya kencang, maka akan keluarlah halilintar. Begitu juga dengan halilintar, Nak. Halilintar itu tidak setiap waktu dia ada, tidak setiap hari dia ada. Dia hanya ada pada hari-hari tertentu, pada keadaan tertentu. Dia hanya keluar pada tadi itu, ketika cuaca mulai gelap, angin kencang, dan sehingga turunnya hujan. Maka akan datanglah halilintar yang menakutkan semua orang. Paham ya, Nak ya? Alhamdulillah. Selanjutnya, sifat al-khaliq berbeda dengan sifat makhluk. Makhluk ataupun manusia memiliki sifat yang lemah, terbatas dan membutuhkan. Sedangkan sifat al-khaliq yang menciptakan manusia atau Allah tidak lemah ataupun tidak terbatas dan tidak membutuhkan siapapun. Dan sifat al-khaliq ini adalah sifat yang sangat sempurna. Jadi, al-khaliq ini dia adalah sifat yang sangat sempurna. Sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak dimiliki oleh makhluknya. Jadi, al-khaliq ini adalah kebalikannya, Nak ya. Allah tidak memiliki sifat lemah, terbatas dan membutuhkan, sedangkan makhluknya memiliki sifat yang lemah, terbatas dan membutuhkan. Sampai di sini paham, Nak? Penjelasan Allah Maha Pencipta, paham? Alhamdulillah. Mungkin sekiranya hanya ini yang dapat Ustazah sampaikan untuk materi Allah Maha Pencipta. Untuk tugasnya, yaitu anak-anak Ustazah menghafalkan 20 sifat Asmaul Husna beserta artinya
dan diperagakan ataupun menggunakan gerakan. Nanti Ustazah akan mengirimkan videonya bagaimana caranya anak-anak Ustazah mengerjakan tugasnya tadi itu. Jadi, dikerjakan sesuai dengan perintahnya ya nak. Hafalkan Asmaul Husna beserta artinya dan berikan gerakannya. Ustazah akan kirimkan bentuk videonya. Hanya ini yang dapat Ustazah sampaikan. Lebih dan kurangnya Ustazah mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.